Setelah menjadi tahanan kota, Nenek Asyani kembali menjalani sidang lanjutan. Nenek Asyani berusia 63 tahun menjadi korban semangat besar penegakan hukum. Ia dituduh mencuri 2 balok kayu milik perum berhutani. Saudara, kasus pencurian kayu yang dilakukan oleh seorang nenek di Situbondo, Jawa Timur, dan kemarin sidang dilakukan dengan cara yang tak biasa, yakni digelar di lokasi perkara, di hutan tempat tertanamnya kayu yang dituding dicuri oleh sang nenek. Logikanya Pak, bagaimana mungkin seorang nenek melakukan pencurian di hutan? Nenek yang tua renta, kemudian untuk membawa kayu jati, katakanlah dibantu dengan 2 orang lainnya. Apakah mungkin? Saya tidak tahu. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban adalah 2 konsep fundamental dalam mengatur hubungan antara individu dan negara. Adapun hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara. Pada dasarnya, hak adalah suatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati oleh setiap individu. Dalam KBBI sendiri dijelaskan, hak adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan adapun pengertian kewajiban sendiri adalah suatu yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi yang diterima. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika banyaknya pengenaan vonis hukuman yang tidak adil antara kaum kasta bawah dan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada balas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diperlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat, no problem ya. Masalahnya giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara. Jadi bisa minta bela dengan bayaran banyak. Agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa membayar pengacara mahal? Terus, kalau dipikir-pikir, semua keputusan hukum ada di tangan para penegak hukum. Jadi, yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Kalau kita mengikuti kabar berita, pasti bisa menemui banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik di Jawa Timur adalah kasus Neni Asyani. Neni Asyani tak pernah menyangka bakal berurusan dengan hukum
dan mengalami pengapnya tali besi tahanan. Hal ini lantaran Nenek Asyani didakwa mencuri 7 batang pohon jati yang diklaim milik perhutani di lingkungan rumahnya di Desa Jati Banteng di Situbondo, Jawa Timur. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, Nenek Asyani didakwa dengan pasal 12 huruf C dan D di pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan P3H dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nenek Asyani merasa tidak mencuri kayu milik perhutani. Kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak korupsi-korupsi yang sangat merugikan negara kita. Nah, media sosial diramaikan dengan sejumlah cuitan yang membandingkan vonis pada kasus Nenek Asyani dan seleb Rachel Fenya. Rachel Fenya sendiri diberikan hukuman percobaan selama 8 bulan karena kasus pelanggaran aturan karantina COVID-19. Namun, pada keputusan tersebut, wanita yang kerap disapa Bunda tersebut tidak dipenjara. Rachel Fenya baru akan dipenjara selama 4 bulan jika melakukan tindak pidana selama masa percobaan 8 bulan. Perdebatan dimulai dari cuitan yang dibandingkan kesopanan Nenek Asyani dan Rachel Fenya. Pasalnya, Rachel Fenya disebut mendapatkan keringanan karena bersikap sopan dalam persidangan, sedangkan Nenek Asyani yang sampai berlutut di persidangan tidak mendapatkan keringanan. Seperti yang diketahui bahwa jika dalam penerapan hak dan kewajiban dalam demokrasi Pancasila, hal tersebut belum bisa mencapai kata keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang adil serta perilaku yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, dijelaskan juga bahwa dalam salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Asal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan atas hak warga negara Indonesia sendiri belum mencapai kata keadilan. Seharusnya dalam upaya pemenuhan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan pemerintah sendiri dalam proses pemenuhan hak dan penegakan hukum Indonesia harus lebih bisa mencapai keadilan.